Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kelompok yang pertama ini fungsi mereka adalah secara umum melakukan segala kebaikan untuk menegakkan agama Allah, ya. Maka mereka itu diantaranya ma'rifatu dinillah adalah orang yang benar-benar, ya, ahli menguasai agama Allah. Asyhadu an la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-66. Hikmah yang ke-66. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Qauman aqamahumul haqqu li khidmatihi, satu kaum Allah tempatkan mereka untuk berkhidmat kepadanya. Wa qauman ikhtassahum bimahabbatihi, ada kaum atau orang-orang yang Allah khususkan mereka untuk sibuk dengan kecintaan kepadanya. Kullan numiddu haula wa haula, setiap mereka kami berikan karunia, ya, min ata'i rabbik, yang merupakan pemberian daripada Tuhanmu Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah karunia atau pemberian Tuhanmu itu mahdhura, terbatas. Jadi sekali lagi, ada satu kaum atau ada orang-orang yang Allah tempatkan mereka, ya, untuk berkhidmat kepada Allah, ya. Namun ada orang-orang juga yang Allah khususkan mereka untuk kecintaan kepada Allah. Setiap orang-orang ini atau setiap kelompok ini daripada orang-orang saleh ini mendapatkan karunia dari Allah dan senantiasa diberikan karunia oleh Allah, dan karunia Allah tidak ada batasnya. Nah, hikmah ini kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya
Syarah Hikam beliau mengatakan, ya, al-muslimun as-salihun min ibadillah fariqani. Orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh dari hamba Allah itu terbagi dua kelompok, ya. Allah bagikan dua kelompok, dua kategori. Jadi bisa kita lihat kita berada di kategori yang mana, ya. Fariqun waddafahumullahu bi khidmatihi. Ada kelompok, ini yang pertama, Allah tempatkan mereka, Allah berikan mereka tugas atau fungsi bi khidmati, untuk berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Makna berkhidmat kepada Allah, bi khidmati dinihi, untuk berkhidmat kepada agama Allah. Bagaimana maksud berkhidmat kepada Allah? Fasya'nu hadzal fariq, maka tugas atau fungsi yang Allah berikan kepada kelompok ini adalah ma'rifatu dinillah wa dirasatu syari'atihi wa tabassur bi awamirihi wa nawahihi, thumma an-nuhudu bi tatbiqiha wa ta'rifun nasi biha wa da'watuhum ilal iltizami biha ma'al amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar juhdal istita'ati wa fi hududil dhawabit syar'iyyati. Kelompok yang pertama ini fungsi mereka adalah secara umum melakukan segala kebaikan untuk menegakkan agama Allah, ya. Maka mereka itu diantaranya ma'rifatu dinillah, adalah orang yang benar-benar, ya, ahli menguasai agama Allah, wa dirasatu syari'atihi, dan senantiasa mengkaji, mempelajari syariat Allah, wa tabassur bi awamirihi wa nawahihi, dan senantiasa mendalami setiap perkara-perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dengan ilmu tentang agama Allah yang mendalam, dengan pengkajian tentang syariat Allah yang mendalam, mereka berusaha untuk menerapkan agama Allah itu kepada manusia. Mereka berusaha untuk ta'rifun nas biha, memperkenalkan manusia tentang agama Allah, tentang hukum Allah sebaik-baiknya, wa da'watuhum ilal iltizami biha, dan mengajak manusia untuk senantiasa menjaga batas-batas hukum Allah, ma'al amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar juhdal istita'ah, dan senantiasa aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar juhdal istita'ah, sekuat mungkin, wa fi hududil dhawabit asy-syar'iyyah, dan selalu menjaga batasan-batasan syariat. Wa aktsaru ibadillahi as-salihin min hadzal fariq. Hamba Allah yang paling banyak, ini dari golongan yang pertama ini. Ini kalau kita lihat dari penjelasan di sini, ini mereka ini para ulama, ad-du'ah, para dai, atau siapapun kaum muslimin, termasuk misalnya para pemimpin yang saleh, dengan kesalihan mereka, dengan kekuasaan di tangan mereka, tegaklah agama Allah, tegaklah hukum-hukum Allah. Siapapun kaum muslimin yang saleh, yang dalam kehidupannya senantiasa berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya dan tentunya untuk agamanya. Nah, ini masuk dalam kelompok yang pertama. Dan kelompok ini dia tidak jadi sendiri, Allah yang mengaturnya, Allah yang menempatkan mereka. Dan orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Allah pada tempat ini hendaklah dia melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Allah, menjalankan fungsinya.
memanfaatkan tempat yang telah ditempatkan oleh Allah sebaik-baiknya. Ini kelompok yang pertama. Ammal fariqul tsani, kelompok yang kedua daripada orang-orang saleh, ikhtassahumullah bimahabbatihi. Kelompok yang kedua daripada orang-orang saleh ini Allah khususkan mereka untuk sibuk dengan cinta kepada Allah. Sibuk dengan cinta kepada Allah. Ay syaghaladhum hararatu afidatihim almuttaqidah bimahabbatillahi azza wa jalla anil iltifati ilan nas. Artinya cinta mereka kepada Allah yang begitu dalam, begitu mendidih dalam hati mereka, membuat mereka itu lupa atau tidak tertarik kepada apa yang terjadi di sekitar mereka, karena sibuk dengan cinta, mahabbah. Seperti manusia, orang tengah mabuk cintanya, dapat apa halagutnya, langule la mati, cinta, rindu, cinta, rindu. Jadi sehingga kondisi di sekitar mereka itu ndak apa istilahnya ya, ndak ngeh. Bukan mereka sengaja meninggalkan, ndak peduli, bukan. Tapi mereka memang jiwa dan hati mereka itu penuh dengan mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga apa yang terjadi di sekitar mereka itu tidak menarik, membuat mereka itu kemudian berpaling dari cinta mereka kepada Allah. Tapi apakah kelompok yang pertama tadi tidak cinta kepada Allah? Cinta juga. Kalau enggak cinta, enggak mungkin dia berbuat untuk agama Allah. Tapi kelompok yang kedua ini memang Allah khususkan. Wa aqadhum anit tafarruqi li muhawaratihim wa ta'limihim wa da'watihim ila Allah. Cinta mereka yang membuncah kepada Allah, yang melimpah kepada Allah, membuat mereka itu terhalang daripada bergaul dengan orang di sekitarnya. Tidak punya waktu atau kesempatan untuk mengajarkan manusia, untuk berdakwah kepada manusia. Fahum ghaibuna bisukari hadzal hub, maka mereka seperti orang yang asing dengan sebab mabuknya mereka dengan cinta kepada Allah. Amma yaluhu li absarihim, yang memenuhi jiwa basirah mereka, sehingga mereka terhalang atau tidak tahu menahu an ahwalil mujtama', tentang keadaan di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, alladzina ya'ishuna fihi, yang orang ini tinggal bersama atau di sekitar orang-orang di sekitarnya. Fa anna lahum ayatabayyanu hadzal munkar hatta yunkiruhu, sehingga mereka ketika ada kemungkaran di sekitar mereka, bahkan mereka tidak tahu. Nah, mereka terlalu sibuk dengan cinta tadi. Au ayyantabihu ila ghiyabil ma'ruf hatta yudhakkiru wa ya'muru bihi, dan mereka juga demikian, telah hilang dalam cinta mereka kepada Allah. Jadi mereka tidak sempat kemudian berfikir tentang amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Nah, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini juga terbagi dua. Ada dua model, ya. Tapi yang pertama ini kita ingatkan dulu, perhatikan di mana tempat masing-masing. Jangan suka mencaplok tempat yang lain. Yang penting itu yang kena bukan. Perhatikan tempat masing-masing. Pak kepedu oleh Allah, itu kenali di mana posisi kita. Jangan mencaplok ke sana sini. Yang kagatu oleh Allah. Nah, kelompok yang kedua, nanti contoh kita kasih. Kita berikan contoh.
Kelompok yang kedua ini terbagi dua lagi. Wa hadzal fariq ats-tsani yanqasimu ila ta'ifatain. Kelompok yang kedua ini terbagi kepada dua. Ammal ula minhuma famundhabituna bi ahkami syar'i mutaqayyiduna bi awamirihi wa adabihi walakinnahum munsarifuna 'anil mujtama' wan nas ila ma hum fihi min al ahwal al qalbiyyah allati haddastuka anha fala yushghiluna anfusahum bi syai'in min mushkilatin nas wa qadayahum li'annahum la yajiduna sabilan ila dhalika. Yang pertama, tadi kan kelompok dua ini terbagi dua. Yang pertama, di antara mereka mundhabituna bi ahkami syar'i, senantiasa terikat menjaga hukum-hukum syariat, mutaqayyiduna bi awamirihi wa adabihi, dan senantiasa mengikat diri dan terikat dengan perintah-perintah syariat dan adab-adab syariat. Walakinnahum munsarifuna 'anil mujtama' wan nas, cuman mereka terasing saja daripada masyarakatnya, daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa mereka terasing? Kemana mereka? Ila ma hum fihi minal ahwal al-qalbiyyah. Mereka terasing dari masyarakat di sekitar, dari orang-orang sekitarnya, sibuk dengan kondisi hati mereka yang membuncah tadi dengan cinta kepada Allah, ya, dengan cinta yang luar biasa kepada Allah. Fala yushghiluna anfusahum bi syai'in min mushkilatin nas wa qadayahum, maka mereka tidak melibatkan diri mereka terhadap apapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan manusia atau orang-orang di sekitarnya. Li'annahum la yajiduna sabilan ila dzalika, karena memang mereka tidak mendapatkan jalan untuk itu. Suasana hati tadi, ya, sibuk seperti kata Rabi'ah al-Adawiyah, idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun, apabila aku telah mendapatkan cintamu hai Allah, maka semua yang ada di atas bumi ini, semua yang ada di atas tanah ini, semuanya adalah tanah semua. Jadi mereka tidak nampak kecuali cinta mereka kepada Allah. Mereka tidak nampak kecuali Allah, kebesaran Allah, ya, mereka tidak terfikirkan dalam diri mereka kecuali cinta kepada Allah. Jadi kenapa kadang-kadang mereka asing berjalan sendiri, tidak peduli, tidak lihat kanan kiri? Memang tidak nampak. Dalam hati mereka Allah. Seperti manusia tadi, ada satu manusia yang cinta sekali kepada manusia yang lain, ya. Seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan yang cintanya luar biasa. Mandu mana deh selain orang yang cinta. Uragam cinta tak sira urinang tiga kala urinang mandum santan ci urinang yang kau cintai sira. Lain handuh mandu urinang. Demikian juga sebaliknya. Seperti itulah. Bahkan lebih daripada pencinta kepada Allah. Lebih dari itu. Jadi mereka tidak nampak, ya. Nah, ini model yang pertama daripada kelompok yang kedua. Ada model yang kedua, wa amma ta'ifatu tsaniyah fayaghlibu 'alaihimul jazbu kulliyan aw juz'iyan aw da'iman aw fi halin duna ukhra wal maqsudu minal jazbi halatun min 'adami sahwi al-fikri ta'tarihim fayatihuna bisababiha an thawabitis syar'i wa ahkamihi. Model yang kedua daripada kelompok yang kedua ini, mereka itu telah dikuasai oleh jazb. Jazb itu sampai pada tingkat kadang-kadang mereka itu apa yang mereka lakukan agak sedikit di luar nalar, di luar logika, di luar kebiasaan. Ini sudah jazb, artinya sudah agak sedikit aneh kadang-kadang perilaku mereka. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni setiap hari, ya, gendong lembu kecil. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang oleh Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian jumpa Uwais Al-Qarni minta didoakan.
Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi, dia enggak sempat jumpa Nabi walaupun hidup pada masa Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, pada Umar, kepada Ali, kalau kalian jumpa Uwais Al-Qarni, minta didoakan. Apakah Uwais Al-Qarni ikut jihad? Dia tidak ikut jihad. Apakah Uwais Al-Qarni aktif berdakwah? Dia tidak aktif berdakwah. Apakah Uwais Al-Qarni aktif di mimbar-mimbar? Dia tidak aktif mimbar. Bahkan orang kampungnya tidak kenal dia, menganggap dia orang biasa. Dan aneh, beli lembu 1 ekor dari kecil, dari bayi, dibengah, setiap pagi dia gendong lembu itu, bawa naik ke gunung, sore naik ke gunung, gendong balik, bawa turun. Orang menganggap Uwais Al-Qarni gila, tapi Rasulullah mengatakan kalau jumpa Uwais Al-Qarni minta didoakan. Ini kiban dapat tepat. Yang kenyok kita agak tepat oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi itu fakta. Hadisnya sahih. Orang menganggap aneh. Ternyata Uwais Al-Qarni menggendong lembu itu sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun, sampai lembu itu besar. Tujuan Uwais Al-Qarni untuk sanggup mengendong ibunya, bawa berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Dan dia enggak punya uang. Apakah orang tahu itu? Orang tidak tahu. Kapan orang tahu? Setelah dia meninggal. Ketika dia masih hidup, kita semua menganggap dia itu gila. Nah, kita tidak tahu ternyata dia di antara orang yang Allah tempatkan pada posisi yang kedua tadi. Nah, jadi ada orang yang Allah tempatkan seperti itu. Maka kadang ada model, kadang-kadang seperti itu agak aneh. Wal maqsud minal jazbi halatan min adami sahwi al-fikri. Dan yang dimaksudkan dengan jazab di sini kadang-kadang dalam hal berbicara, dalam hal bertingkah laku sudah agak aneh, tidak seperti biasanya orang. Fayatihuna bisababiha an dawabitis syar'i wa ahkamihi. Maka kadang-kadang dia sedikit semacam seperti melenceng daripada dawabit atau ketentuan-ketentuan syariat. Kadang-kadang kayak gitu baca. Contohnya mana? Kalau di kalangan Bani Israel, contohnya tepat seperti Allah katakan dalam Al-Quran. Allah kisahkan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu dua hamba Allah yang mulia itu, tidak ada yang sanggup menyaingi mereka itu. Cuman makamnya beda-beda. Musa makam yang pertama tadi, Khidir makam yang kedua. Orang ndak tahu itu Khidir. Musa aja susah untuk cari Khidir. Tetapi ternyata dia adalah orang saleh, wali Allah, bahkan masuk dalam kategori nabi. Tapi enggak rasul dia. Apa yang dia lakukan? Ya seperti kita lihat dalam surah Al-Kahfi. Hal-hal yang bukan hanya bertentangan dengan syariat, tapi seolah-olah melawan syariat. Jumpa anak kecil di jalan, tiba-tiba dipegang kepalanya, trap, kapetuh taku ni kau, putar. Gabu Nabi Musa susah dah. Naik perahu dibantu bawa menyeberang laut, justru dibocorkan perahu itu. Ini bagaimana? Tapi pada faktanya itu ada. Dan Allah malah menyuruh Musa belajar kepada orang seperti itu. Demikian juga pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah tadi contoh kita sebutkan ada namanya Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa Rasulullah memesan kepada para sahabat untuk cari Uwais Al-Qarni? Kalau jumpa Uwais Al-Qarni, kalian harus minta doa kepadanya. Sampai Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib setelah mendengar pesan Rasulullah itu, setiap tahun selalu menunggu jamaah dari Yaman untuk mendapatkan, kalau dari jamaah dari Yaman itu ada Uwais Al-Qarni. Bertahun-tahun itu dicek setiap tahun.
Tak dapat tahun ini. Tahun depan ditunggu lagi sama Umar sama Ali. Tak ada juga orang namanya Uwais Al-Qarni. Sampai suatu ketika dapat. Itu pun dapat orang-orang dari jamaah dari Yaman tak tahu itu Uwais Al-Qarni punya keistimewaan. Ditanya sama Umar sama Ali, Ali, ada tak di sini namanya Uwais Al-Qarni? Orang-orang mengatakan rombongan dari Yaman, kami tak tahu. Kata Umar dan Ali, dia punya tanda. Apa tandanya? Dia ada sisa belang di telapak tangannya. Dia belang. Cuma ada sisa di telapak tangannya besar, bulat. Itulah dia Uwais Al-Qarni. Dijawab oleh salah seorang rombongan haji dari Yaman. Oh, ada anak muda. Dia yang tukang bersih-bersih onta kami di belakang. Urung pegli urung pegli motor, urung pegli di belakang sana. Begitu dilihat, ternyata benar kata Rasulullah, tanda yang diberikan oleh Rasulullah, dia ada sisa belang di sini. Itu yang kelompok yang kedua tadi. Memang kelompok yang kedua ini kadang-kadang memang nampak agak sedikit terjadi jazab, atau kata orang sekarang wali majzub. Tapi ingat poin di sini, dia enggak ma'ruf. Dia enggak populer. Jadi kalau nampak hari ini ada model-model yang mencoba mengkategorikan kelompok yang kedua kemudian viral, ini kita ragu juga ini. Dia enggak viral. Dia ghaibun tadi, dia asing. Dia di pinggir jalan, kutip-kutip sampah, atau duduk di samping sampah, yang orang nggak ada yang peduli. Itu mungkin bisa jadi, tapi bukan berarti nanti siapa-siapa kutip sampah langsung masuk kelompok kedua. Tapi dua ini ada. Nah, pertanyaan kemudian, apa dalilnya? Dan apa fungsi mereka? Apa fungsi Allah? Ada yang model pertama Allah atur, yang model para ulama tadi, para pendakwah yang memang mereka para pemimpin yang saleh, yang memang mereka sehari-hari sepanjang hidup mereka berkhidmat untuk agama Allah, menghidupkan agama Allah. Lantas apa fungsi mereka? Kemudian apa fungsi kelompok yang kedua yang mesti ada seperti itu? Kenapa enggak model yang pertama saja semua? Atau model kedua aja semua? Kenapa mesti dua-dua? Dua-duanya ada fungsi masing-masing. Ada fungsi masing-masing. Dan setiap keduanya harus mengetahui fungsinya dan jangan suka mencaplok fungsi yang lain. Jadi jangan nanti yang pertama mengatakan kepada kelompok yang kedua, mempuci ibu yang hana dakwah, mempuci ibu yang duduk kalau hana ceramah, hana pernah urut. Tidak, mereka ada fungsi masing-masing. Seperti diceritakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Hadza Walidi, termasuk juga dalam kitab Syarah Al-Hikam. Jadi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini ulama Syria, ulama besar, sudah almarhum. Beliau punya ayah Syekh Mala Ramadan, ini orang saleh. Jadi kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau sudah alim waktu itu, cuma beliau sangat berbakti kepada orang tua, walaupun kamalim karaya, tapi selalu kemana-mana izin orang tua dulu, pepehai ke pegah barang cik, dan selalu suka ikut orang tuanya. Maka suatu hari dibawa Syekh Muhammad Sarwatan Al-Buti ini oleh orang tuanya kepada salah seorang di Syam yang merupakan model kelompok kedua. Dibawa ke sana. Pertama, Syekh Muhammad Said Al-Buti tidak sadar itu bahwa yang dibawa, orang yang dia dibawa sama ayahnya itu ke sana, itu model yang kedua. Tidak dikasih tahu. Begitu sampai ke sana, duduk ayahnya, didudukkan Syekh Muhammad Said Al-Buti, silaturahim dengan orang saleh itu. Kemudian mulailah orang saleh itu berbicara. Kadang-kadang pembicaraannya tidak jelas. Putar kena tiga, putar ke tiga.
sulit, imli, kadang-kadang jelas kita dengar, kadang-kadang tidak jelas. Tapi aura yang dirasakan, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, aura yang dirasakan, beliau mendapatkan ini model kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Maka ketika setelah berbicara, justru orang saleh itu yang bangun dan berangkat meninggalkan mereka berdua. Maka sebelum orang saleh itu berangkat, dipegang tangannya oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dikecup. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kepada orang saleh itu, mohon doakan saya agar saya bisa sesaleh Anda. Dijawab sama orang saleh itu, tidak boleh. Kalau saya doakan kamu seperti yang kamu minta, siapa nanti yang mengajarkan manusia? Siapa nanti akan menyelesaikan problematika hukum-hukum yang terjadi di kalangan manusia? Siapa yang akan mengurus agama Allah untuk manusia? Tidak boleh saya doakan kamu seperti saya. Ini fungsinya kan nampak di sini. Jadi fungsi yang pertama jelas, ulama, pendakwah, dan kita semua, yang memang sehari-hari kita berkhidmat untuk agama Allah, berbuat apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan agama Allah. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, Rasulullah sebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah mengatakan, bihim taqumul ardu wa bihim tumtarun wa bihim turzaqun. Dengan sebab ada yang kedua, kelompok yang kedua, Allah mesti mengadakan mereka. Merekalah menjadi penyebab keberkahan alam ini, keberkahan bumi ini. Dengan sebab merekalah Rasulullah sebutkan, taqumul ardu, bumi ini tetap tegak berdiri, tidak hancur. Menyohana liurnya kawai ke kiamat. Bihim taqumul ardu, kata Rasulullah, dengan ada mereka bumi ini masih tegak. Wabihim tumtarun, dengan sebab mereka kesejukan turun, Allah turunkan, datang hujan. Wabihim turzaqun, dan sebab dengan ada mereka lah, dengan asbab mereka lah, rezeki kalian terus bersambung, melimpah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yusqa bihimul ghais wa yuntasaru bihim alal a'da wa yasrifu an ahli syam bihimul azab. Dengan sebab mereka lah Allah turunkan hujan, dengan sebab mereka lah Allah bantu kalian untuk melawan musuh-musuh kalian, dengan sebab mereka lah Allah selamatkan ahli Syam waktu itu daripada berbagai macam azab dan hukuman. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'as aghbar dhi tamrain tambu anhu a'yunun as lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ada di antara hamba Allah ash'as, biasa saja, ash'as, pakaiannya compang-camping, aghbar, rambutnya acak-acakan, tak jelas, dah berdebu, dhi tamrain, dalam hidup mereka cuma punya dua baju pakaian, baju nyanyian juga pakai, baju pekalu lusuh, tambu anhu ayunun nas, orang-orang malas melihat dia, kurang tertarik dalam penampilannya, kurang menarik. Tapi orang tersebut, lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia berdoa tidak pernah tertolak. Ini yang kedua. Jadi fungsi mereka apa? Keberkahan bumi, keberkahan kita semua. Maka mereka perlu. Tapi memang seperti itu, mereka tidak boleh ketahuan. Memang Allah format seperti itu. Kalau ketahuan nanti datang orang antri, nyo nemu doa beto hujan letian nyo tengah perle acara.
nyo nama doa nyo long tu tak nyo sakit nak pulih-pulih. Maka mereka memang seperti itu formatnya, ghaibun, terasing. Justru orang melihat mereka biasa saja. Urang apa pilih bro, urang hana waras. Maka Allah katakan ghaibun, tapi fungsi mereka harus ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga Imam Ghazali menyebutkan, inna minan nas, hati-hati kata Imam Ghazali, di antara manusia itu, di antara banyaknya manusia itu, bisa saja ada waliyun min awliyaillah, ada wali Allah. Dengan sebab ada mereka lah Allah masih mempertahankan bumi ini. Dengan sebab ada mereka lah keberkahan di bumi ini masih ada, masih terjaga. Kalian semua masih bisa hidup tenang. Jadi kedua kelompok ini punya fungsi masing-masing, dan kedua kelompok ini ada pada faktanya. Cuman kelompok yang pertama mudah kita kenali, memang di depan kita tampil selalu. Kelompok yang kedua terakhir, mana yang lebih bagus daripada dua kelompok ini? Tidak ada pembahasan lebih bagus. Ada yang lebih bagus kelompok pertama, tapi ada juga kadang-kadang yang lebih bagus kelompok kedua. Seperti Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa dan para rasul masuk kelompok pertama, Nabi Khidir masuk dalam kategori kelompok kedua. Mana lebih bagus Nabi Musa dan Nabi Khidir? Nabi Musa lah, beliau rasul, ulul azmi minar rusul. Nah, pada posisi Nabi Musa dan Nabi Khidir, lebih bagus Nabi Musa. Artinya di sini dalam konteks Nabi Musa dan Nabi Khidir, lebih bagus kelompok pertama yang aktif mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah daripada Nabi Khidir. Tapi ada konteks-konteks yang lain, lebih bagus kelompok yang kedua daripada kelompok pertama. Belum akhir-akhir zamannya, akhir-akhir zamannya cukup penting kelompok kedua, zaman fitnah, zaman mencawal yang orang meleme pi mencawal kan penting tak kelompok kedua. Sehingga bahkan ada orang-orang alim, ada orang-orang yang kemudian menjadi alim, menjadi penerang bagi umat, menjadi rujukan umat dengan sebab doa kelompok yang kedua. Ada itu istilahnya, apa istilahnya ya? Terkenalnya orang yang masyhur dengan sebab orang yang mastur. Terkenal seseorang ya, menjadi penerang bagi umat dengan sebab yang mastur, doanya orang yang tidak nampak, ada yang di belakang sana. Itulah kelompok kedua ini. Ketika mereka melihat kondisi dunia sudah tidak terkendali, sesama orang alim saja kadang-kadang sudah tabrak sana tabrak sini, umat kabingangnya mungkin mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang yang mastur yang hana dengan geduk ide, gerog ide, mungkin pan ide tempat pembuangan sampah Pasar Aceh ide, geduk ide berdoa, ya Allah hadirkan misalnya ke Banda Aceh ini, ke Aceh ini, satu sosok yang alim, yang takut kepadamu, yang betul-betul alim, yang bisa mempersatukan. Lahirlah kemudian satu orang itu. Jadi dalam konteks seperti ini bisa saja yang kedua itu yang lebih bagus. Mana ada orangnya. Kelompok yang pertama agak nanyan becut, bedeh becut. Bisa saja. Tapi intinya tidak ada satu standar mutlak. Dan di sini tidak membahas tentang mana lebih bagus, tapi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin membahas bahwa dua model seperti ini ada. Maka masing-masing perhatikanlah di mana Allah tempatkan dirinya, dan jangan coba-coba sembarangan mencaplok tempat yang lain. Jadi yang kelompok pun target kedih bak kelompok dua, anaknya kagatu oleh Allah. Baik pintu kelompok kedua, ada kalian mau lawiknya karena TikTok viral galak cik kau yang viral TikTok tidak bisa ya. Jadi masing-masing hendaklah memperhatikan posisinya, dan dua-duanya ada saling membutuhkan, saling menguatkan dalam hal
tegaknya agama Allah. Baik, demikian kira-kira ya, penjelasan daripada hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة
ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن أليخ على صخرة استناق. أو كما قال السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن أليخ على صخرة استناق. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين
اللهم أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين. أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه.